Hai, oke, hai. Welcome back to my YouTube channel. Dan hai semuanya, ya ampun, Merry Christmas, no, Happy New Year. Kayak ini bener-bener video pertama aku di tahun 2023. Dan memang aku sebenarnya udah lama banget pengen bikin kayak update terbaru di tahun 2023 untuk video di YouTube aku, reading vlog aku terutama. Dan aku bener-bener kayak, oh my god, nggak tahu kenapa aku bener-bener sebenarnya pengen bikin my best 22 books gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa nggak, apa ya, kayak bukannya nggak ada niat. Aku tuh niat bikin, cuman kayak untuk menyediakan waktu untuk bikin tuh kayak aku tuh sumpah males banget. Aku kayak drown banget dan I don't know why. Pokoknya kayaknya nggak ada mood, bener-bener susah banget dapetin mood untuk bikin my best book of 2022. Kayak aku nggak tahu bakal bikin apa enggak, tapi just aku sebenarnya pengen banget bikin. Dan honestly aku sebenarnya belum bikin listnya sama sekali. Dan aduh, aku nggak tahu ya. Oke, udah, pokoknya itu masih update yang terbaru, updatean apa ya, susahnya aku mengumpulkan mood lagi untuk kayak bikin video yang update kayak gitu. So aduh, nggak tahu deh. Yang jelas oke, welcome back untuk di YouTube channel aku. Dan lagi-lagi untuk video kali ini aku bakalan ngajak kalian untuk apa ya, reading vlog aku, kayak mengajak kalian untuk menemani aku membaca kayak gitu. Dan oh ya teman-teman, update aku di bulan Desember kemarin akhirnya selesai untuk 2 buku, karena kan aku belum ada update sama sekali ya. Aku tuh nyelesain 3 buku sebenarnya. Christmas Carol itu pasti aku baca di bulan Desember, dan itu kan once, apa ya, kayak sekali baca gitu, sekali duduk selesai baca buku itu. Terus aku juga selesaiin Love on the Brain kayaknya di Desember vlog aku juga udah ngasih tahu ya kalau aku lagi baca buku itu dan selesai. Dan aku juga selesai, wait, ada motor. Dan aku juga selesai Things We Never Got Over by Lucy Score. Dan oh my god, di tahun 2022 itu adalah the best romance yang aku baca selama tahun 2022 kemarin. Dan oke, karena hal ini juga aku pengen banget bikin apa namanya, the best book of 2022. Kayak aku bener-bener kayaknya habis ini aku bakal bikin listnya, karena aku bener-bener kayak pengen banget masukin ini kayaknya juga apa namanya, masuk di list itu. Karena oh my god, this book is so freaking good. Kayak spicy, bukunya bener-bener spicy, tapi aku seneng banget sama kisahnya. Aku bener-bener kayak keren banget, bener-bener kayak oh my god. Dari segi konflik batinnya, dari segi apa namanya, konflik antara tokoh itu sendiri dengan dirinya sendiri, itu bener-bener kayak oh my god, no comment sama sekali. Bener-bener kayak this is like, aku kayaknya ngasih ini 5 bintang deh buku ini. Dan oh my god, aku selesai buku ini. Dan untuk apa namanya, untuk di bulan Januari ini, di awal ya, mengawali tahun baru ini, aku memutuskan untuk membaca The Night Circus by Erin Morgenstern. Aku udah sampai di halaman berapa ini? Udah halaman 140-an. Dan aku bener-bener nikmatin banget baca buku ini, karena aku tuh sebenarnya udah baca buku ini, tapi kan kayak ebook kayak gitu. Hari itu kayak iseng aja, udah lama juga aku baca. Dan aku punya buku ini udah lama banget, dan aku happy banget aku bisa annotating sama buku ini. Dan ini kan bener-bener kayak apa ya, ini kayak buku yang cocok banget untuk season ini. Karena walaupun di tempat kita nggak winter, tapi kan seasonnya di mana-mana itu kan winter. Jadi kayak cocok banget sama buku ini, sama season kali ini. Aku memutuskan untuk baca The Night Circus karena I don't know, aku kayak mengawali tahun ini kayak mau sesuatu yang bukan fresh sih, berbau fantasi yang nggak terlalu berat. I don't know, tapi yang jelas aku menikmati lagi baca ini, buku ini bener kayak menikmati banget lagi baca buku ini. Dan aku juga di sela-sela itu aku juga kayak reread ini, coba A Court of Mist and Fury. Jadi aku nih nggak the whole book aku baca ulang, tapi kayak aku
oke, aku dikit-dikit kayak gitu, terutama untuk yang scene-nya Riz sama Vera aja yang aku cari, yang aku kayak intip-intip, baca sekelebat-sekelebat kayak gitu, dan aku nikmatin banget. Kenapa aku baca ini, kenapa aku baca ulang ini, karena kan aku tuh seneng banget sama YouTuber asal Amerika, namanya Stephanie Su. Jadi dia itu kan sebenarnya mukbang, tapi mukbang yang storytelling, dan dia itu tuh kayak mengkhususkan hal apa, cerita-cerita yang true crime, ataupun dia kadang menceritakan soal buku juga, buku yang dia baca, tapi dia basically itu tuh kayak mengkhususkan diri untuk hal-hal crime, mystery kayak gitu. Dan I love her so much. Dan kayak dia tuh punya satu apa namanya section gitu di YouTube vlognya dia, itu tuh kayak dia tuh apa namanya baking a mystery kayak gitu. Dan entah kenapa dia tuh kemarin tanggal berapa ya, minggu kedua bulan Januari itu tuh dia tuh kayak ngupload, dia tuh kayak ngebahas tuntas selama 3 jam lebih, itu tuh A Court of Thorns and Roses. Dia tuh kayak memang ternyata banyak banget apa namanya fansnya dia yang kayak maksa dia gitu loh, kayak ngerekomendasiin dia baca buku itu gitu. Dan dia tuh baca, dan dia bener-bener kayak langsung jatuh cinta sama buku itu. Makanya dia tuh kayak bikin satu sesi di YouTube-nya dia tuh untuk menceritakan buku itu gitu. Dan aku tuh kayak oh my god, dia tuh kayak men-trigger ulang motivasi aku untuk kayak ngebaca ulang gitu loh. Tapi aku sama sekali menghindari buku satu karena aku punya trauma tersendiri sama buku satu kayak gitu. So I don't know, traumanya tuh bukan karena aku punya trauma sama buku satu, karena aku baca buku kedua. That make sense. Jadi kayak gini, oke, pertama aku baca buku satu, pertama aku baca Avatar, itu tuh kayak jatuh cinta banget sama Tamlin sama Vera, bener-bener kayak jatuh cinta sama kisah mereka, bener-bener jatuh cinta sama sosoknya Tamlin, sosoknya si Vera, bener-bener kayak jatuh cinta banget sama Avatar. And then aku baca buku kedua, dan itu bener-bener kayak merusak semuanya, dan aku jadi trauma kayak gitu. Karena mungkin kalian yang udah baca Avatar series tahu maksud aku, dan makanya aku kayak menghindari banget untuk membaca buku satu. Bener-bener kayak aku sama sekali nggak pengen baca buku satu. Makanya aku kemarin kayak oke, aku harus kayak meluapkan, melampiaskan apa ya, nggak tahu deh, melampiaskan apa sih, ke-excitedan aku, karena ternyata Stephanie Su membahas Avatar series dengan cara aku mengulang baca ini. Dan ini aku tiap malam kayak buka-buka sedikit, kayak ngikut-ngikutin gitu, dan that was so good. Oke, dan selanjutnya next ya, moving on, untuk buku selanjutnya aku rencananya bakalan baca ini buku yang bener-bener belum selesai kebaca sama sekali, yaitu Daisy Jones and the Six by siapa? Taylor Jenkins Reid. Dan ini benar-benar kayak, ini sebenarnya aku lupa, ini harusnya kami baca buku ini bulan apa tuh, aku sampai lupa loh, nggak sih teman-teman, sakingnya nggak bisa nyentuh buku ini. Karena oh ya, bulan November, harusnya kami baca buku ini bulan November, dan bulan November aku sama sekali nggak punya mood untuk baca buku, akhirnya sama sekali nggak kesentuh. Dan bulan Desember itu kayak juga nggak ada niatan baca ini, dan akhirnya maybe setelah aku baca The Night Circus, aku bakalan baca ini Daisy Jones and the Six, karena aku udah janjian juga sama TV sama Riris. Dan well, I don't know, mudah-mudahan, dan itu tadi ya, mudah-mudahan lah aku bisa baca buku ini. Aku nggak tahu. Karena oke, ini nih banyak banget reader-reader di luar sana yang jadi best book of 2022. Kayak really kayak gitu. I don't know, karena aku sama sekali belum baca, ngintip aja belum buku ini, aku sama sekali belum nyentuh, makanya aku belum bisa kasih komentar apa-apa. Dan update-nya juga untuk King of Scars, karena kemarin aku sempet kayak bikin gitu mau baca buku ini juga belum kesentuh sama sekali. Oh my god, I don't know, aku nggak tahu deh. Pokoknya intinya untuk Januari ini aku lagi baca The Night Circus sama Avatar series yang aku
Buku kedua kemudian sama Daisy Jones Cardan, I don't know, aku nggak tahu. Rencananya sih itu tapi nggak tahu deh. Oke, aku ini lagi sendirian di rumah karena mama aku, papa aku, sama tante, om aku sama anak-anaknya pada main. Kemudian adikku yang cowok juga lagi mancing. Jadi kayak sendirian banget di rumah. Dan karena aku tuh ini hari Minggu, jadi sebenarnya tuh kayak aku tuh ya kalau pergi hari Minggu itu tuh kayak sayang banget gitu loh, karena Senin sampai Sabtu tuh udah kerja. Hari Minggu kalau main lagi tuh kayak no, itu sayang banget, kayak nggak punya waktu buat di rumah all day gitu. Kayak males banget tadi, makanya aku gak ikut. Dan sekarang aku sendiri di rumah dan aku habis nyutekin kuku. Dan aku kayaknya sekarang mau bikin list best book of 2022. Rencananya kayaknya aku bakal bikin itu karena I think I need that. Kayak aku kayaknya harus bikin video itu gitu. So kayaknya aku mau bikin list. Dan oh my god teman-teman, laptop aku bisa-bisanya mati. Dan oh my god, aku jadi kayak bener-bener males banget mau ngapa-ngapain. Karena jadi laptop aku itu tuh kayak udah nggak bisa yang namanya dinyalain sendiri kayak gitu. Jadi kudu harus dicolok karena kayak baterainya tuh kayak apa sih namanya, udah bocor apa ya. Tapi dia tuh masih bagus aja gitu loh. Dan tadi mau aku nyalain, malah itu baterainya itu kayak aku colokin kan ya, itu tuh kayak nggak masuk gitu loh strumnya. Kayak oh my god, what happened gitu. Dan bener-bener kayak ngancurin semua rencana aku, karena rencananya aku tuh mau nonton kayak gitu, nonton sambil ngapain gitu, bikin list kayak gitu. Dan gara-gara itu jadi nggak jadi. Dan aku sekarang lagi bingung mau gimana. Kayaknya mau aku bawa ke tempat ini, laptop service laptop, karena harus dibawa ke tempat servis. So ya sekarang aku mau bikin list my best book untuk 2022. Tadi aku habis kutekan kayak simple gitu, dan ini belum aku beresin. So aku mau beresin ini dulu, kemudian aku mau bikin listnya. Lihat deh, ini laptop bener-bener Oke, bersih. Ya, bersih sekarang. Aku bakalan bikin listnya. Aku lagi bingung mau aku bikin kayak per genre atau enggak, karena aku nggak begitu banyak baca buku kemarin di tahun 2022. Aku cuma baca berapa. Oh ya, ini untuk reading journal aku udah sampai nggak bisa ditutup. Kalau misalkan ini aku kunci, aku tutup gitu, itu jadi kayak bengkok, ngegelembung gitu, jadi jelek banget. Dan aku untuk tahun ini reading jurnalnya aku nggak ganti yang baru, aku tetap pakai yang tahun kemarin karena masih banyak banget. Tuh masih banyak banget yang sisa, jadi kayak sayang banget untuk diganti. So aku akhirnya melanjutkan buku yang sama, reading jurnal yang sama. So ya 2023, lihat deh ini. Aku sama kayak tahun kemarin, aku reading goals aku untuk tahun ini 30 buku, karena aku nggak mau kayak extravagance kayak gitu, kayak nggak mau terlalu memaksakan diri untuk baca berapa kayak gitu. Nggak mau. Dan goalsnya juga one book one week atau one week one book, dan itu juga kayak masih belum terlaksana karena sekarang udah kayak minggu ke 3 bulan Januari dan aku sama sekali belum nyelesain satu buku pun, karena aduh nggak tahu deh, mood aku lagi swings banget. So ya, sama book review update juga aku maksudnya book review di reading journal ini juga aku tahun kemarin tuh juga kayak deknyeng kayak gitu, Senin Kamis kalau kata orang. So aku kayak pengen banget di tahun ini kayak itu jadi kayak refleksi gitu ya, untuk harus rutin kayak gitu, dan juga belum terlaksana. Sama reading vlog juga, dan ini reading vlog pertama aku untuk tahun ini, jadi kayak bener-bener udah telat 3 mingguan. So ya, untuk bulannya ini belum. Dan
ini. Lihat deh, aku baca aja, track baca aku juga nggak bagus banget untuk awal tahun ini. So I don't know, mudah-mudahan bisa terpenuhi semua reading goal aku untuk tahun ini. Dan untuk tahun kemarin aku, oh ya tadi mau cerita ya, aku cuma nyelesain 19 buku tahun kemarin. Kayak what the hell, kayak bener-bener harus berubah. Tapi itu sih karena aku tuh gini loh, aku nggak mau terlalu maksa. Jadi aku tuh baca bukan karena aku mau punya goals apa kayak gitu, harus apa punya target ini tuh enggak. Aku baca karena aku suka baca. Jadi kayak baca itu kayak my apa ya, kayak bukan pelarian sih, kayak me time kayak gitu. Jadi waktu yang memang aku khususkan untuk diri aku sendiri. So aku kayak hati-hati dalam hal membaca. Kalau memang aku lagi nggak mood, ya udah nggak baca. Aku nggak mau memaksakan diri. Aku sih kayak gitu untuk membaca, bukan hal yang gimana sih, enggak kayak gitu. Aku kayak yang terlalu menargetkan gitu sih, enggak. So ya aku sekarang mau lihat-lihat dulu untuk reading journal aku untuk yang kemarin, tahun kemarin, karena aku mau lihat apa namanya, kayak mau mengulang gitu apa aja buku yang bakalan aku suka, yang apa termasuk dalam best read atau best book 2022. So ya kayaknya aku bakalan bikin kayak list genre kayak gitu. Jadi romance, terus YA fantasi kayak gitu, maybe, I don't know. Dan aku juga nggak bisa memutuskan berapa buku. Kayaknya nanti bakalan aku kerucutkan buku-buku yang aku suka. I don't know. Akhirnya aku selesai bikin listnya dan sekarang aku mau bikin videonya. So ya, tunggu aja untuk videonya, bakalan aku upload. I don't know. Kalau misalkan aku upload videonya itu dulu baru upload video ini, aku bakalan kasih linknya di description box. Tapi kalau video ini dulu yang ke-upload, so tunggu aja. Bingung ya jelasnya, pokoknya intinya gitulah. Kalau misalkan video itu udah terupload duluan, aku bakalan kasih linknya di description box. So jadi ini dia. So ya. Halo. Sumpah mata aku kelihatan capek banget. Aku habis mandi dan sumpah panas banget malam ini. Ini sekitar jam 8-an kalau nggak salah. Ya ini jam 8 lewat, malah jam 8 lewat 20 menit dan panas banget. Oke, aku barusan aja hari ini ngupload video Facebook aku di tahun 2022. Bacaan dan buku terbaik aku di tahun 2022. Aku bakalan kasih linknya di description box. Tonton aja, maybe ada salah satu buku favorit kalian di situ. Jangan lupa komen juga. Dan oh ya, update-nya untuk bacanya dan Night Circus, aku belum ada kemajuan apa-apa. Rencananya malam ini mau aku lanjutin lagi dan so far so good. Terus ini juga belum kesentuh. Aku masih agak kalau mau baca ini apa enggak, I don't know. Kayak masih belum ada niatan karena I am into romance book lately. Like I don't know why. Kayak setelah aku baca Things We Never Got Over by Lucy Score sama si itu Love on the Brain tuh kayak tertarik banget gitu sama romance book. Dan aku juga habis nyelesain manhwa yang Sis Not Be Cute and Sis Not Be Cute. Aku nggak tahu, pokoknya aku kasih posternya di sini. Dan itu tuh sebenarnya udah lama apa namanya webcomic itu tuh bener-bener kayak manhwa. Pokoknya bagus banget kisahnya tentang age gap, first love, cannot trope kayak gitu. Dan itu bener-bener kayak so good banget dan art stylenya tuh cantik banget. Maybe kalian udah baca juga untuk komik itu. Bener-bener aku jadi kayak berpikir, kan aku tuh sebenarnya kayak sering banget apa setiap bulan tuh pasti aku baca manhwa juga, webcomic. Jadi kayak aku selalu update gitu untuk baca komik kayak gitu, webcomic. Dan aku tuh kayak lagi berpikir apa aku juga masukin itu di reading journal aku gitu loh. Tapi aku nggak tahu
Tapi sebenarnya bisa sih aku bikin ini, sebenarnya bisa sih aku bagi gitu. Cuman untuk monthly overview-nya, monthly overview ya bisa juga sih sebenarnya. I don't know, aku masih galau, tapi kayaknya bakalan aku masukin karena tinggal dibikin aja book sama komik gitu kan. Dan aku udah nyelesain satu komik bulan ini. Sebenarnya aku udah agak baca beberapa komik, cuman kan belum komplit, masih ongoing gitu. So kayaknya aku bakalan mulai nyari list-list komik-komik yang udah komplit kayak gitu. Jadi udah bisa aku masukin di reading journal aku. Kayaknya aku bakalan bikin deh. So ya, aku memutuskan bakalan aku bikin, aku masukin untuk di reading journal aku karena itu termasuk membaca dan aku juga sering banget baca komik kayak gitu. So yes, I think I'm gonna do it. So ya. Dan oh ya, aku juga gara-gara lagi tertarik banget sama romance book, aku kayak lagi nyari-nyari gitu buku-buku romance, dan akhirnya aku kayak tertarik banget sama Twisted series by Anna Huang ya, lupa aku. Pokoknya Twisted series itu aku bener-bener lagi tertarik juga, dan aku juga tadi udah ngobrol-ngobrol sama si Dewi, nanya-nanya soal buku itu, dan dia kan udah baca gitu. So kayaknya aku rencananya bakalan mau nyari buku itu. So dan kayaknya juga si Tiwi bakalan ngirim sampel ke aku karena dia kan ada sampel buku itu gitu. So aku bakalan coba buku itu karena kayaknya, dan kata si Tiwi juga spicy buku itu dan kayak billionaire series gitu, dan aku kan udah baca sinopsisnya, kayak itu tuh bener-bener trope yang biasa aku cari di di komik-komik, di manhwa yang sering aku baca tuh, kayak cari trope-trope kayak gitu loh. So billionaire lah yang pokoknya kayaknya seru, dan aku bener-bener kayak excited dan gak sabar banget pengen nyoba sampelnya. So sekarang sebelum baca aku mau journaling dulu, karena untuk daily journal aku udah lama banget nggak update. Terakhir update itu aku tanggal 9 Januari. So ya, aku bakal journaling sebentar. Oke, akhirnya aku memutuskan untuk ngebagi dua ininya, untuk monthly overview. Yang ini books, kemudian yang ini komik. So ya, aku memutuskan untuk akhirnya bisa ngemasukin komik-komik yang aku baca di setiap bulannya. So yeah, I think that is a good decision. Sebenarnya aku udah lama banget pengen bikin annotating special video kayak gitu, supplies apa aja yang aku pakai, terus gimana cara aku annotating, terus kenapa aku annotating itu. Sebenarnya aku pengen banget bikin udah dari tahun 2021 kayaknya, 2021 kayak aku sebenarnya udah pernah bikin, cuman kayak enggak puas gitu sama hasil videonya, makanya nggak aku edit ataupun nggak aku upload. Dan kemarin juga kayak si Tiwi juga udah kayak sempet minta aku, Kak coba bikin video annotating kayak gitu, dan bener-bener kayak belum kesampaian sama sekali. Jadi kayak aku berpikir maybe tahun ini bakalan masuk dalam salah satu schedule ataupun list aku buat video-video yang bakal aku upload di tahun ini. I don't know. Karena aku sebenarnya udah lama banget mulai annotating, dan perkembangannya itu tuh kayak jauh banget gitu dari sebelum-sebelumnya. Kayak aku kemarin aja waktu aku lihat buku-buku Akotar aku, kemarin kan aku kayak read gitu kan, itu tuh kayak
beda banget sama cara annotating aku yang saat ini, kayak gitu jauh banget beda. Dan kayak aku pengen banget bikin apa ya, step by step, bukan step by step sih, kayak cara aku annotating perubahan apa yang aku lakukan dari annotating aku sebelumnya sampai saat ini. Dan aku nggak tahu, aku nggak tahu deh gimana, tapi aku itu udah, tapi termasuk dalam wishlist aku. So maybe aku nggak tahu kapan bisa bikin videonya, tapi aku bener-bener pengen banget bikin videonya karena banyak banget temen-temen apa namanya, para pembaca yang sempet tanya-tanya juga sama aku apa nggak sayang gitu bukunya dicoret-coret, atau gimana cara yang gampang untuk annotating kayak gitu, karena aku nggak cuman butuh sticky caps ini aja gitu buat annotating gitu. Aku banyak banget pakai highlighter, aku juga pakai apa namanya ini, pensil warna, pen warna, fine liner ini juga pakai ini, terus aku juga pakai pen juga untuk catat, dan aku juga pakai sticky note buat aku kasih ulasan-ulasan sedikit yang aku kasih di setiap bacaannya kayak gitu. So banyak banget perubahan yang udah terjadi. So maybe tunggu aja nanti kalau misalkan itu terlaksana. Nanti aku bakalan upload dalam tahun ini, mudah-mudahan. Halo, hai. So aku seperti yang kalian dengar ini sekarang lagi hujan gitu, udah lama banget berminggu-minggu gak hujan, dan akhirnya malam ini hujan, and I love it karena hujan merupakan salah satu hal terfavorit aku di bumi ini. So, aku happy banget karena malam ini hujan, tapi memang agak sedikit panas karena nggak tahu kenapa kalau misalkan hujan tuh pasti di dalam rumah tuh panas. So aku agak keringetan dan aku habis mandi. So aku tadi seharian tadi aku ngelanjutin the night circus, dan aku udah bener-bener udah tinggal dikit lagi. Terus aku tadi juga sedikit lagi baca-baca ini, A Court of Mist and Fury, and I'm loving it like so much. Dan ya, bener-bener happy banget sama reread ini. Aku maaf bener-bener. Dan aku juga tadi kayak scrolling gitu untuk kayak fan artnya si Akotar, bener kayak jadi apa ya, mengulang kayak ngebayangin gitu adegan-adegan yang ada di fan art gitu. Makanya aku jadi pengen baca kayak gitu saya. Jadi tadi kayak ngulang gitu, dan I think I'm gonna end this video here. Dan aku bener-bener kayak seneng banget akhirnya aku back on track lagi untuk bikin reading vlog, karena kemarin udah bener-bener kayak gak ada mood. Oh ya, mudah-mudahan hujannya gak terlalu ngeganggu kualitas audionya, mudah-mudahan ya. So ya, aku bakal mengakhiri videonya di sini, dan bener-bener happy banget. Dan selanjutnya maybe aku bakalan bikin reading vlog yang lain, dan aku sebenarnya agak rencana pengen mau khususkan reading vlog untuk baca ini, Daisy Jones and the Six, but I don't know, lihat aja nanti. Kalau aku jadi bikin reading vlog khusus buat ini, aku bakalan upload videonya soon enough. So maybe sampai sini dulu. I hope you enjoy. Thanks for watching. I'll see you next time. Bye bye.